Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NIM 21040450248 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan kelas C pada semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi pendekatan dalam konseling. Nah, adapun pengertian dari pendekatan dalam konseling itu merujuk pada kerangka kerja atau teori yang digunakan oleh konselor untuk memandu proses konseling dan interaksi dengan klien. Pendekatan tersebut memberikan pendekatan sistematis dalam memahami masalah klien atau menentukan tujuan konseling, serta memilih dan menerapkan strategi atau teknik yang sesuai untuk membantu klien mencapai perubahan dan pertumbuhan. Pendekatan dalam konseling ini dapat berasal dari berbagai teori dan paradigma yang berbeda seperti psikodinamika, kognitif perilaku, humanistik, dan eksistensial. Masing-masing pendekatan memiliki perspektif, prinsip, dan strategi yang khas dalam memahami dan mengatasi masalah klien. Misalnya, pendekatan psikodinamika menekankan pada pengaruh dinamika bahwa sadar dan pengalaman masa lalu dalam membentuk perilaku dan emosi seseorang. Pendekatan kognitif perilaku di sisi lain memfokuskan pada hubungan antara pikiran, perilaku, dan emosi, serta menggunakan strategi seperti restrukturisasi kognitif dan desistensi sistematik untuk membantu individu mengubah pola pikir atau perilaku yang tidak sehat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis empati. Nah, di dalam konseling terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh konselor untuk membantu klien mengatasi masalah dan mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, adapun jenis-jenis di dalam empati itu ada, yang pertama itu ada pendekatan adapun jenis-jenis di dalam pendekatan konseling itu, yang pertama itu ada pendekatan psikodinamika. Nah, pendekatan ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana pengalaman masa lalu, konflik, dan dinamika psikologis yang mempengaruhi perilaku dan emosi saat ini. Yang kedua itu ada pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan kognitif perilaku yang dimaksud di sini adalah pendekatan ini berfokus pada peran pikiran dan pola perilaku dalam membentuk masalah kesehatan mental. Yang ketiga itu ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini menekankan pada pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, dan potensi individu. Terapi klien pusat dan terapi gestal adalah contoh pendekatan humanistik yang mengutamakan hubungan terapeutik yang empatik, pengembangan kesadaran diri, dan tanggung jawab pribadi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada pendekatan eksistensial. Pendekatan ini menekankan pada makna hidup, kebebasan, dan tanggung jawab individu. Terapi eksistensial merupakan membantu individu mengatasi kecemasan dan ketidakpastian hidup dengan menggali nilai-nilai dan tujuan yang bermakna dalam kehidupan mereka. Yang kelima itu ada pendekatan sistematik. Pendekatan ini memandang individu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar seperti keluarga atau lingkungan sosial. Terapi keluarga dan terapi pasangan adalah contoh pendekatan sistematik yang berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika kelompok untuk mengatasi masalah klien. Dan yang keenam itu ada pendekatan integratif. Pendekatan ini menghubungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan konseling untuk menciptakan pendekatan yang holistik. Konselor integratif menggunakan beragam strategi dan teknik tergantung pada kebutuhan klien dan situasi tertentu.
Selanjutnya itu ada penerapan dalam konseling. Nah, penerapan dalam pendekatan konseling melibatkan penggunaan strategi, teknik, dan metode yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan untuk membantu klien mencapai perubahan dan pertumbuhan. Kemudian berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama itu ada penggunaan strategi pengumpulan informasi. Nah, konselor akan mengumpulkan informasi tentang klien melalui wawancara tes atau kuesioner. Ini membantu konselor memahami latar belakang, kebutuhan, dan masalah klien secara lebih mendalam. Yang kedua itu ada pembentukan hubungan terapeutik. Konselor membangun hubungan terapeutik yang positif, empatik, dan saling percaya dengan klien. Ini melibatkan mendengarkan aktif, memperhatikan, dan memahami pengalaman dan perasaan klien tanpa menghakimi. Yang ketiga ada penetapan tujuan. Konselor dan klien bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam sesi konseling. Tujuan ini harus realistis, terstruktur, dan relevan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Yang keempat ada penggunaan teknik intervensi. Kemudian yang kelima adalah pembangunan kesadaran diri. Yang keenam ada eksplorasi dan pengelolaan emosi. Yang ketujuh ada pembangunan keterampilan. Yang kedelapan ada evaluasi dan pemantauan. Nah, evaluasi dan pemantauan ini adalah konselor melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan klien dan memantau efektivitas yang diterapkan. Evaluasi ini membantu konselor dalam menyesuaikan pendekatan atau strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Penerapan dalam pendekatan konseling bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan dan kebutuhan klien yang spesifik. Konselor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka untuk memilih dan menerapkan strategi dan teknik yang paling efektif untuk membantu klien dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada kelebihan dalam pendekatan konseling. Nah, kelebihan dalam pendekatan konseling ini ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada kepribadian terarah. Nah, pendekatan konseling memberikan struktur dan kerangka kerja yang terarah dalam konseling. Yang kedua itu ada personalisasi. Personalisasi itu pendekatan konseling memungkinkan adanya pendekatan yang personal dan khusus untuk setiap klien atau konselor dapat mengadaptasi strategi dan teknik sesuai dengan kebutuhan, kepribadian, dan masalah yang dihadapi oleh klien. Ini membantu menciptakan pengalaman konseling yang lebih relevan, bermakna, dan efektif bagi klien. Yang ketiga itu ada diversitas dan fleksibilitas. Yang keempat ada fokus pada pemecahan masalah. Yang kelima ada peningkatan kesadaran diri. Kemudian yang keenam ada hubungan terapeutik yang positif. Pendekatan konseling menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang baik antara konselor dan klien. Hubungan yang positif, saling percaya, dan empatik antar konselor dan klien adalah faktor kunci dalam mencapai hasil yang baik dalam konseling. Dalam pendekatan konseling, hubungan terapeutik menjadi dasar bagi interaksi yang efektif berarti antara konselor dan konselin. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman tentang hubungan pendekatan dalam konseling. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.